Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Nurul Hasanah. Hadirnya mahasiswa baru di kampus kerap membuat mahasiswa angkatan atas merasa ketar-ketir. Pasalnya, secara tidak langsung, mereka dituntut untuk segera menyelesaikan kuliah. Kendati demikian, tak semua mahasiswa lulus dengan jalan yang lurus. Dalam suatu angkatan, pasti ada saja mahasiswa yang lama lulus dibandingkan dengan teman-teman lainnya. Dan wisuda adalah impian semua mahasiswa, bahkan orang tua. Apa alasan mahasiswa lulus? Apakah malas kuliah? Sibuk organisasi? Keasikan bekerja? Bermasalah dengan dosen PA? Dan skripsi? Saksikan berita investigasi kali ini. Salah satu mahasiswa yang tidak kunjung lulus. Berikut beritanya. Mas, permisi mas. Boleh saya ngobrol-ngobrol gitu, tanya-tanya? Boleh. Boleh saya duduk bentar? Boleh ya saya duduk ya? Mas mau nanya nih, mas udah semester berapa ya mas ya? Kalau boleh tahu. Semester 13. Udah semester 13 mas. Masnya lagi sibuk skripsi atau udah wisuda atau udah sempro atau udah sidang gitu mas? Posisi masih skripsi waktu 3. Kok setahu teman-teman mas udah banyak lulus apa tinggal mas sendiri atau gimana mas? Kalau angkatan saya itu tinggal saya sendiri. Tinggal mas sendiri. Lama mas kok nggak langsung lulus gitu, nggak langsung buat skripsi terus langsung lulus gitu mas? Emang ada kendala-kendala apa gitu mas? Kalau kendala banyak sih Mbak. Terutama ya karena saya juga ikut organisasi, sering kebanyakan sisi di organisasi juga ya, itu yang jadi kendala saya sama dosen saya. Lalu bener nggak sih mas kalau mas ini telat lulus kuliah karena asik berorganisasi? Iya. Apa alasan mas lebih mentingin organisasi daripada kuliah? Sedangkan kuliah itu penting mas, karena ketika kita kerja nanti yang digunain itu ijazah kita, bukan ijazah organisasi kita mas. Sebenarnya gini ya, kita kan jadi aktivis itu kan nggak mesti harus di kampus saja gitu kan. Emang ya akademisi itu tugasnya di kampus, belajar, nuntasin keinginan orang tua sampai lulus gitu. Cuman ketika kita melihat lagi sarjana yang ada di negeri ini, banyak sarjana itu nggak kepake sama sekali. Malah mereka hanya selesai kuliah, ya udah hanya menjadi sarjana muda yang nggak ada kinerja, nggak ada skill, dan nggak berguna juga. Jadi percuma juga dia cuma menggunakan ijazah. Nah dari situ saya berpikir untuk lebih aktif di organisasi. Yang pertama saya mencari relasi, kenalan, dan juga mencari bakat-bakat yang belum pernah saya temui di akademi. Gitu. Boleh cerita nggak sih mas, bagi-bagi sharing gitu, cerita berapa lama mas nggarap atau ngerjain skripsi itu? Sedangkan mas kan udah semester 13 nih. Biasanya kalau nggarap skripsi itu sekitaran semester 7, semester 8 tuh udah garap skripsi. Itu mas berarti udah lama banget ya? Atau barusan atau baru kepikiran atau gimana gitu mas? Kalau untuk seminar proposal saya di semester 8 itu di semester seminar proposal. Cuma untuk skripsinya karena memang saya sempat cekcok juga dengan dosen saya, dosen pembimbing. Jadi pembimbingan skripsi itu ya dari semester 11 sampai sekarang. Oh jadi mas tuh sebelumnya juga ada cekcok dengan pembimbing akademik ya? Iya. Kalau boleh tahu karena apa ya mas ya? Karena
kita lebih fokus ke organisasi itu tadi. Ketika diadakan jadwal bimbingan itu bertepatan dengan agenda yang ada di organisasi gitu. Sedangkan untuk saya lobby diundur 1 hari atau 2 hari, pembimbing mengatakan nggak bisa. Kalau mau nanti di minggu depan atau minggu selanjutnya. Oke, Mas. Terus mas ini kan udah semester 13 nih, mesti harapan orang tua cepat lulus nih, karena kan emang banyak sih kalau kita kuliah tuh terutama di biaya gitu mas ya, mesti kan itu memberatkan orang tua. Terus bagaimana dengan orang tua masnya ini menanggapi ini, melihat anaknya yang nggak lulus kuliah gini mas? Kalau dari orang tua sendiri sih sempat menegur ketika saya semester 7 kapan wisuda. Cuma saya coba untuk meyakinkan orang tua saya bahwa kalau wisuda cepat tapi tidak ada skill dan kemampuan di masyarakat, ya nggak berguna, hanya menghabiskan uang di kampus saja gitu. Nah jadi saya yakinkan ke orang tua, saya pasti akan lulus walaupun akan terlambat, tapi saya pastikan itu akan lulus. Jadi membuat orang tua kenapa sampai saat ini pun masih percaya sama saya. Lalu bagaimana sih mas tanggapan teman-teman mas kalau mas ini telat lulus kuliah gitu? Pasti kan teman-teman mas yang biasanya sih yang saya tahu ya, biasanya semester 7 semester 8 tuh mereka tuh udah selesai gitu mas. Tanggapan teman-teman gimana mas? Banyak sih yang menertawakan gitu kan, menjadi mahasiswa abadi, habis itu sangat betah di kampus gitu kan. Cuman kalau kita terlalu fokus sama omongan orang mbak, nggak akan kenyang gitu kan. Mereka kan nggak tahu proses kita itu apa, target kita itu kemana. Jadi mereka mau berkata apapun ya saya anggap itu angin lalu, nggak akan ngatain semangat organisasi gitu. Jadi mesin ini kayak lebih aktif di organisasi, terus kayak melupakan akademisi gitu ya mas ya? Benar nggak sih itu? Kalau melupakan sih tidak mbak, cuman sempat teralihkan. Oh, teralihkan. Fungsi saya sebagai mahasiswa itu sempat saya teralihkan oleh kegiatan yang ada di organisasi. Terus mas, apa tanggapan serta pesan dari mas kepada teman-teman atau adik tingkat yang mengalami kisah yang sama dengan mas? Banyak sekali sih, mesti kisah ini nggak hanya terjadi di mas aja sih, banyak orang yang mengalami hal seperti mas. Kalau pesan saya buat kawan-kawan yang lain sih, menjadi aktivis itu penting, tapi lebih penting lagi kita selesaikan studi kita gitu kan. Karena apa? Ketika kita menjadi seorang aktivis itu tidak melihat semester kita berapa, tapi perkuliahan itu memperhatikan kita itu sampai semester berapa batasnya. Dan ketika kita melewati batas, ya bisa dibilang perkuliahan kita gagal. Tapi kalau organisasi mau kita tunda sampai kapanpun itu masih bisa dilanjutkan. Meskipun kita sudah lulus, organisasi bisa kita lanjutkan ketika kita berjenjang di S2. Lalu bagaimana tanggapan emas ketika banyak pertanyaan-pertanyaan dari orang sekitar ketika emasnya saat ini belum lulus kuliah gitu? Kayak pasti kan banyak nanya, kok belum lulus kuliah, sedangkan udah kayak gitu udah semester sekian kok belum kuliah, sayang banget nih, mesti udah kuat duit banyak, waktu banyak segala macam gitu kan, banyak dikorbanin. Tanggapan mas gimana? Kalau saya sih tanggapinya dengan cukup tertawa aja gitu kan, karena kan mereka hanya bisa berkomentar, mereka tidak mengalami apa yang saya rasakan gitu. Jadi ketika mereka berkomentar tentang apapun, mau itu negatif, bisa ya tertawa aja, tapi kalau positif ya saya ambil. Jadi kalau saya pribadi sih nggak terlalu pusing dengan apa yang mereka omongkan, karena saya makan pun nggak dari tangan mereka, saya makan dari tangan orang tua saya. Orang tua saya masih mensupport saya, berarti orang tua masih percaya sama saya. Omongan orang lain kalau memang positifnya saya ambil, kalau negatif ya saya abaikan. Ya mas, makasih ya mas ya, bincang-bincangnya. Maaf kalau saya kalau saya agak sedikit mengganggu nih mas, karena penasaran aja sih. Selama ini banyak yang ngomongin sih kalau mas ini banyak kayak udah semester tua tapi kok kayak masih kayak maaf ya mas ya, kayak lontang-lantung gitu, belum nganuin skripsi gitu loh mas maksudnya.
Gitu Mas. Iya. Oke. Nggak apa. Mereka kan hanya bisa melihat apa yang terlihat. Iya, makasih ya Mas ya. Sama. Terlalu sibuk dalam organisasi, tak jarang membuat mahasiswa mengorbankan kuliahnya, sehingga menyebabkan mereka telat lulus. Berorganisasi perlu, namun harus seimbang dengan kuliah.